sahabatnya hingga kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin ma'asyiral muslimin sidang majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah 1 jam ke depan akan bersama-sama dengan Pak Ustaz. Untuk itu kami tidak mengambil waktu terlalu panjang sebagai pembukaan. Untuk itu kami serahkan Pak Ustaz untuk memulai pelajaran. Demikian, akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh musalla al-ukhuwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, selepas kita melakukan kewajiban salat subuh berjamaah, sejenak kita duduk untuk mendengarkan beberapa ayat, beberapa hadis. Semoga dengan apa yang akan kita dengar nantinya akan menambah wawasan keislaman kita dan menambah kualitas ibadah kita dalam rangka persembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kitab yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini dan ke depan adalah sebuah kitab yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Hafidz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullahu taala, di mana beliau menyusun kitab ini dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi bab-bab yang sangat diperlukan oleh setiap muslim dan muslimah dalam kehidupannya, khususnya dalam beragama. Di mana seperti kebanyakan para ulama yang lain, ketika mereka menyusun kitab-kitab mereka, pasti ini bisa kita cek ya, mereka akan memulai awal kitab atau awal bab yang akan mereka bahas satu dari dua hal. Kalau kitab-kitab tersebut berkaitan dengan permasalahan fikih, baik dari fikih madhab ya, Syafi'i atau madhab Hambali atau madhab Hanafi atau madhab Hanafi atau madhab satu lagi apa, Maliki, maka mereka pasti akan memulainya dengan kitabut Thaharah, pembahasan seputar bersuci. Atau kalau tidak berkaitan dengan kitab-kitab fikih ya, maka mereka sering sekali memulai kitab yang mereka susun dengan pembahasan Kitabul Ikhlas, pembahasan seputar keikhlasan. Ya, ternyata ini ada benang merahnya antara Kitabut Thaharah dan Kitabul Ikhlas. Ketika Kitabut Thaharah kaitannya dengan pembahasan bersuci dari berbagai hadas, dari berbagai najis, kotoran, begitupun dengan ikhlas, kaitannya juga bersuci dari berbagai bentuk kesyirikan yang akan merusak tauhid seseorang. Ya, ada persamaan, ada benang merah antara dua pembahasan ini. Nah, pada pembahasan di kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, ini semacam representatif dari sebuah kitab yang berbentuk ensiklopedia Muslim. Ya, di mana padanya ada pembahasan ikhlas, ada pembahasan menuntut ilmu,
ada pembahasan sholat dengan seluruh bahasan-bahasannya. Maka di awal kitab ini penulis akan membawakan judul pembahasan Kitabul Ikhlas. Nanti ada subjudul dari setiap masing-masing bab. Ada subbabnya. Dan ini cukup sistematik pembahasan yang beliau susun di zamannya. Ya, beliau lebih kurang wafat di abad keempat atau kelima, kalau saya nggak salah. Sehingga kitab ini patut untuk kita ketahui isinya dan akan kita bahas. Setelah kita bacakan hadisnya, kita akan menuai beberapa pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam setiap hadis, insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Qala al-musannif rahimahullahu taala, penulis berkata, Kitabul Ikhlas. Ya. Pembahasan seputar keikhlasan. Subjudul pertama, At-Targhib fil ikhlasi was-sidqi wa niyyati shalihah. Anjuran dan motivasi agar kita senantiasa memiliki keikhlasan, memiliki kejujuran dalam niat, dan memiliki niatan yang baik dalam apapun yang kita amalkan, khususnya pembahasan seputar ibadah. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menghimpun bagaimana ibadah seorang mukmin kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan, maka akan sia-sia, tidak akan dia dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Ada banyak sekali kalau kita lihat ayat-ayat yang menegaskan itu. Berikut dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat atau dalil yang pertama, hadis yang pertama adalah hadis yang cukup panjang, insyaallah akan kita bacakan semuanya. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, dengan derajat hadis yang sahih. Ya. Jadi kitab ini telah ditashih oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang dari umat sebelum kalian, yang mana mereka keluar dari rumah mereka untuk mencari ma'isyah, mencari bekal hidup, mencari penghidupan. Hatta awahumul mabitu ila ghar, hingga mereka terpaksa untuk masuk dan menginap ke sebuah gua. Mungkin yang memaksa mereka saat itu adalah hujan yang deras atau cuaca yang tidak bersahabat, sehingga mereka harus berlindung ke sebuah goa. 3 orang ini masuk ke goa dan terpaksa menginap di situ. Fadakhaluhu, maka mereka pun masuk ke goa tersebut. Fanhadarat sakhratun minal jabal, maka tiba-tiba ada sebongkah batu yang cukup besar bergelinding dari atas bukit. Fasaddat alaihimul ghar, dan menutup satu-satunya akses jalan keluar masuk dari dan ke goa. Menutup pintu goa. Batu yang sangat besar bergelinding dari atas bukit menutup pintu goa, yang mana itu merupakan satu-satunya jalan atau akses masuk keluar masuk dari goa. Faqalu innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa an tad'ullaha bisalihi a'malikum. Maka tiba-tiba mereka mendengar ada sebuah suara yang berkata, sungguh kalian tidak akan selamat dari gua ini. Kalian tidak akan bisa keluar dari gua ini
kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Ya, jadi ini kejadian di masa sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mungkin dari kalangan Bani Israel. Baik, jadi 3 orang ini akhirnya pun terkunci ya, di dalam goa. Dan syarat mereka keluar, mereka harus berdoa kepada Allah dengan perantara amal soleh yang pernah mereka lakukan. Jadi disebutkan amal soleh yang mereka lakukan sebelum mereka berdoa kepada Allah sebagai bentuk tawassul yang diperbolehkan dalam syariat kita. Baik, Rasul SAW melanjutkan kisah 3 orang ini. Faqala rajulun minhum, maka berkatalah orang pertama dari 3 orang yang terjebak di dalam goa. Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, sesungguhnya aku memiliki 2 orang tua yang sudah renta. Ya, 2 orang tua yang sudah sepuh. Wa kuntu la aghbuku qablahuma ahlan wala malan. Ya. Dan aku tidak pernah mendahulukan siapapun dan apapun sebelum mereka ketika aku memberikan sesuatu kepada mereka. Ya, maksudnya orang pertama ini mendahulukan orang tuanya di atas orang lain dalam berbagai hal. Ketika dia memberikan sesuatu, maka dia tidak memberikan apapun sebelum memberikan orang tuanya. Dia tidak memberikan kepada siapapun sebelum dia memberikan terdahulu orang tuanya. Jadi betul-betul dia sangat berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Fana'a bi talabu syajarin yauman falam urih alaihi ma hatta nama. Ya. Maka tiba-tiba, atau bukan tiba-tiba, maka pada suatu ketika aku harus mencari kayu bakar, ya, sehingga aku pulang telat. Karena setiap aku pulang dari mencari kayu, ya, kayu bakar, aku pasti memberikan sesuatu kepada kedua orang tuaku berupa perahan susu lembu, ya, yang beliau perah setiap hari. Ketika beliau pulang, ya, orang pertama ini pasti memberikan kepada kedua orang tuanya langsung 2 cangkir susu. Ya. Namun di hari tersebut dia pulangnya telat, tidak seperti biasa yang dia lakukan kepada orang tuanya. Sehingga ketika dia pulang, dia telah mendapati kedua orang tuanya telah tertidur. Ya. Falam urih alaihi hatta nama. Jadi ketika dia mau memberikan susu yang rutin dia berikan kepada kedua orang tuanya, dia dapati orang tuanya telah tertidur. Fakarihtu an aghbuqa qablahu ma ahlan wala malan. Fawajadtuhuma naimaini fakarihtu an aghbuqa qablahu ma ahlan wala malan. Ketika aku dapati kedua orang tuaku tidur, maka aku enggak ingin memberikan susu ini kepada siapapun kecuali kepada kedua orang tua yang rutin dia berikan. Ya. Bahkan anak, istri, budak atau ternak yang dia miliki tidak dia berikan sebelum dia memberikan kepada kedua orang tuanya, yaitu 2 cangkir susu. Apa yang dilakukan orang pertama ini sebagai amal soleh yang dia jadikan wasilah perantara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falabithtu wal qadahu ala yadayya. Ketika aku dapati kedua orang tuaku tertidur, aku enggak ingin mengganggu tidur mereka dengan membangunkan mereka agar mereka minum susu yang sudah aku perah. Tetapi aku tunggu, aku berdiri ya, di sisi kedua mereka, ya, di sisi mereka berdua, dan kedua tanganku memegang gelas yang sudah terisi susu perahan yang rutin aku berikan kepada kedua orang tuaku. Ya.
Antadhiru istiqadhahuma, aku tunggu sampai mereka bangun di subuh hari, di pagi hari. Jadi dia begadang semata-mata hanya untuk berdiri menunggu di samping orang tuanya sampai fajar tiba. Anggaplah dia pulang jam 12 malam, Pak. Subuh jam 5 lah hitungnya kita. Berarti ada 5 jam dia berdiri tegak, nunggu kedua orang tuanya bangun. Masya Allah. Ini representatif dari birrul walidain. Nggak sembarangan birrul walidain, mungkin kita lihat sepele, tapi ini perwakilan dari betapa besarnya birrul walidain dalam syariat mereka dan dalam syariat kita. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda melanjutkan kisah orang pertama, hatta barakal fajru, ya, hingga akhirnya fajar pun tiba, ya, subuh, bangunlah kedua orang tuanya. Ya. Dalam sebuah redaksi atau dalam beberapa redaksi hadis di riwayat lain disebutkan oleh penulis, wasubiyatu yatadawuna inda qadamayya, ketika aku berdiri, anak-anakku yang masih kecil itu merengek-rengek, haus, minta minum yang aku pegang, namun tetap dia tidak memberikan cangkir yang sudah terisi susu ini kecuali hanya untuk kedua orang tuanya terdahulu. Jadi betul-betul dia sangat menghormati orang tuanya. Fastaiqadha, maka ketika fajar tiba kedua orang tuanya pun bangun. Fashariba ghubuqahuma, maka mereka pun meminum susu yang ada di dalam gelas yang sudah aku pegang semalaman. Ya. Subhanallah. Dan dia tidak melapor kepada kedua orang tuanya bahwa apa yang sudah dia lakukan tadi malam dan sebagainya. Orang tuanya minum seperti biasa, kedua orang tuanya minum seperti biasa. Nah, ini amal soleh yang dilakukan orang pertama, dan seperti yang disyaratkan oleh suara yang terdengar di dalam goa, kalian bertiga tidak akan selamat dari goa ini sampai berdoa kepada Allah dengan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Setelah diucapkan amal soleh yang dilakukan orang pertama, dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Nah, ini poin pembahasan kita. Bagaimana anjuran serta motivasi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis ini harus kita miliki di setiap ibadah yang kita kerjakan. Orang pertama berkata dalam doanya, ya Allah, jika apa yang aku lakukan ini, yaitu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dengan cara memberikan rutin perahan susu kepada kedua orang tuanya, ya Allah, jika apa yang telah aku lakukan ini semata-mata hanya untuk mencari keridhoanmu, semata-mata hanya untuk wajahmu, ya, narasi hadisnya, maka selamatkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Ya, selamatkanlah kami dari batu yang menggeser mulut goa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mendengar panggilan dan doa hambanya mengabulkan seketika. Ini kekuatan niat ikhlas yang tulus dalam ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanfarajat syai'an la yastati'unal khuruj, maka bongkahan batu besar yang ada di depan mulut goa pun bergeser sedikit, namun mereka belum bisa keluar. Ada pergeseran, ada celah, namun masih terlalu sempit untuk keluar. Orang pertama Allah kabulkan doanya. Ya, Masya Allah. Ini mungkin juga bagian dari the power of kepepet, Pak. Sering sekali kepepet itu membuat kita ikhlas, membuat yang ada di sekitar kita mungkin itu membantu kita.
Ini orang pertama. Orang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala al-akhar, berkatalah orang kedua, apa amal soleh yang akan disampaikan orang kedua ini? Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma kanat li ibnatu ammin, ya, kanat ahabban nasi ilayya. Ya Allah, sesungguhnya aku punya paman yang dia punya anak wanita, anak gadis. Ya. Apa ini berarti Pak? Keponakan atau sepupu Pak? Sepupu. Ya. Sepupu dalam Islam mahram atau bukan? Anak paman mahram nggak? Hah? Boleh dinikahi berarti ya? Ya, ahsan. Dalam Islam seperti itu, sepupu. Ya. Kalau keponakan nggak boleh. Ya. Keponakan bukan mahram. Mahram ya. Nah, orang kedua berdoa kepada Allah, ya Allah, aku punya sepupu wanita yang sangat aku cintai. Kanat ahabban nasi ilai. Faradtuha an nafsiha, maka aku menginginkan dirinya. Ya. Aku ingin menikahinya. Famtana'at minni, namun dia enggak mau. Ya, cinta bertepuk sebelah dada. Hatta alamat bihasanatun minas sinin, hingga akhirnya dia pun mengalami kesulitan ekonomi karena melewati musim paceklik yang berkepanjangan. Ya. Fajaatni, maka dia pun mendatangiku karena sudah terdesak kebutuhan ekonomi. Ya. Fa'ataituha 20 wa mi'ata dinar. Dia mendatangiku untuk minta bantuan materi. Maka aku beri dia sejumlah 120 dinar. Itu kalau kita konversikan ke dalam emas sekarang, 1 dinar berapa gram? 45 gram. 5 gram lah kita hitung lah ya. Berarti 5 kali 120 itu berapa Pak? Hampir 600 ya. Setengah kilo Pak. Lebih. Berapa kalau kita konversikan ke rupiah, ada setengah miliar mungkin. Lebih kurang lah ya. Orang kedua memberikan kepada sepupunya yang sangat dia cintai, sepupu wanitanya yang sangat dia cintai, ya, setengah miliar, lebih kurang. Masya Allah. Namun dengan syarat, kata orang kedua dalam doanya, ini sekaligus menjadi amal soleh yang dia pernah kerjakan. Ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha, dia harus menyerahkan dirinya kepadaku. Ya, dia harus merelakan, ya, bahasa kita mungkin, aku untuk mencicipi dirinya dalam tanda kutip. Ya, syaratnya ini, kalau kamu mau, kamu serahkan dirimu kepada aku. Ya. Ini posisi yang sangat berat untuk dua orang ini Pak. Baik si laki-laki maupun si perempuan. Maka dia pun setuju. Fafa'alat, dia sepakat si wanita ini, sepupu wanitanya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku sudah menguasai dirinya, sudah berada di di posisi yang sudah benar-benar akan melakukan perbuatan, kalau kita bilang ya zina ya mungkin bahasanya. Dia berkata, si wanita ini berkata sekaligus mengingatkanku, la uhillu laka antafuddal khatam illa bihaqqihi. Aku enggak halal bagimu kecuali engkau memecahkan cincin dengan caranya yang benar. Maksudnya mendingan nikah aja, nggak usah dengan cara seperti ini. Ya. Aku enggak halal bagimu kecuali engkau lakukan dengan cara yang legal dalam agama. Ya. Mendengar
sepupu wanitanya berbicara seperti ini kan mengingatkan si orang kedua. Apa yang terjadi pada orang kedua? Fataharrajtu minal wuqu'i 'alaiha, maka aku pun enggan untuk melakukan ini kepadanya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun berpaling darinya dalam keadaan dia sosok wanita yang paling aku cintai. Ini berat, Pak. Sangat berat, Pak. Sangat berat. Kemudian orang kedua ini juga melanjutkan, wa taraktu dzahaba alladzi a'taituha, bahkan emas yang tadi sudah aku berikan aku serahkan kepada dia, nggak usah dikembalikan, udah aku berikan aja secara cuma-cuma kepada sepupuku ini, ya. 0,5 kilo lebih kurang emas. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mengucapkan amal solehnya. Amal solehnya ini berarti apa, Pak? Meninggalkan perbuatan zina dalam keadaan yang sudah genting. Ingat ya, kalau kita meninggalkan zina dalam keadaan tidak ada pancingan atau tidak ada sebab yang melakukannya, ini mungkin amal soleh juga, tapi tidak seperti yang dilakukan orang kedua. Dalam riwayat disebutkan mereka sudah berada di sebuah ruangan, ya sudah tinggal eksekusi. Tetapi karena diingatkan oleh si sepupu wanitanya, tidak halal aku bagimu sampai kecuali engkau memecahkan cincin dengan cara yang benar. Nah, ini pakai kiasan dia, memecahkan cincin dengan cara yang benar. Maksudnya kamu kalau mau lakukanlah dengan cara yang halal. Gitu. Baik, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala orang kedua ini sebagai syarat agar mereka bisa keluar dari goa. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika batigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fihi. Ya Allah, jika apa yang aku lakukan yaitu meninggalkan dosa zina dalam keadaan aku betul-betul ingin dan orang tersebut juga setelah sepakat, jika ini yang aku lakukan semata-mata aku tinggalkan hanya untuk mencari wajahmu, hanya untuk meraih keridhoanmu ya Allah, fafruj 'anna ma nahnu fih, maka keluarkanlah kami dari apa yang sedang menimpa kami saat ini. Ya, apakah Allah kabulkan doanya? Kata Nabi SAW, fan farajatis sakhrah, lagi-lagi batu yang besar yang menutupi pintu goa bergeser untuk kedua kalinya dan memberikan celah, namun la yastaghayru annahum la yastati'unal khurujan minha. Mereka belum bisa melewati pintu goa karena celahnya masih cukup kecil. Ya. Masya Allah, 2 kali Allah kabulkan doa di saat yang bersamaan. Kekuatannya apa? Keikhlasan. Berat Pak ikhlas itu Pak, sangat berat. Ya, kita kan sering sekali ngomongin ikhlas, susah Pak ikhlas itu. Ngomongnya aja yang mudah. Ya, baik ustadz maupun jamaah semua susah untuk mengaplikasikan keikhlasan dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Ya, makanya kita harus betul-betul memahami keikhlasan itu bagaimana. Ya, dan itu bisa dipelajari dengan belajar, dengan membaca, dengan mentelaah ayat-ayat Al-Quran, dan cara yang paling efektif dengan mengingat kematian. Ada tempat kembali yang abadi. Ini mungkin akan menjadikan keikhlasan tersebut lebih mudah untuk kita raih. Karena kalau orientasinya
Selain akhirat, susah Pak ikhlas itu Pak. Ya. Ketika kita mau melakukan sebuah tindakan kejahatan, ya katakanlah korupsi, ya, di berbagai lini, baik skalanya skala kecil maupun skala besar, skala rumah tangga, ya, skala RT mungkin, apalah jenis skalanya. Di saat kita ada kesempatan untuk korupsi, ya, kalau orientasi kita bukan orientasi akhirat, maka sangat sulit untuk kita tinggalkan itu, atau dosa-dosa yang lain. Baik, orang kedua dosa amal soleh yang dia lakukan adalah meninggalkan perbuatan zina di saat yang sangat krisis. Ya, bahkan tidak sekedar meninggalkan zina, ya, membiarkan uang atau emas yang sudah dia kasih kepada orang yang membutuhkan. Ya. Baik. Orang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala tsalits, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ini juga luar biasa Pak. Ya, sangat berat mungkin kalau saya sendiri yang mengalaminya. Mungkin kalau jemaah kayaknya mudah ya. Berkata orang yang ketiga, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni sta'jartu ujara. Ya Allah. Nah ini amal solehnya nih. Sesungguhnya aku mempekerjakan beberapa karyawan. Ini juragan ini orang ketiga nih. Dia mempekerjakan beberapa karyawan. Wa ataituhum ajrahum, dan aku berikan upah yang telah aku sepakati dengan mereka. Ya, sebagaimana mestinya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali ada satu karyawanku. Tarakalladzi lahu wa dhahab, di mana dia meninggalkan upahnya dan tiba-tiba dia pergi begitu saja dan tidak ada ya pamit izin dan sebagainya. Tiba-tiba dia keluar aja dan pergi, nggak tahu kemana. Otomatis dia meninggalkan gaji yang belum sempat dia terima. Ya. Nah, jadi ya, si orang ketiga ini ya, berhubungan dengan karyawannya yang pergi dan meninggalkan gajinya di orang ketiga yang belum diambil. Hatta kathurat minhul amwal fathammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal. Maka uang atau gaji yang ditinggalkan karyawanku yang ini, itu aku ikut sertakan dalam modalku. Apa bahasanya itu? Diputar uang atau gaji karyawannya ini, diputar si orang ketiga sehingga menghasilkan banyak sekali harta. Ya. Kemudian faja'ani ba'dahin, tiba-tiba karyawanku ini datang, atau mantan karyawanku ini tiba-tiba datang menghampiriku di suatu ketika. Faqala li, dan dia berkata kepadaku, ya Abdullah addi ilayya ajri, wahai Abdullah, bayarkan upah yang dahulu aku tinggalkan di engkau. Ya, mana upahku dulu yang belum sempat aku terima. Ya, kalau kita kan orang normal mungkin ya udah terbakar, udah hangus, udah nggak ada lagi, kenapa nggak kamu terima? Atau yang paling baik versi kita mungkin akan memberikan sebatas upah yang dia terima. Bahkan kalau mungkin terjadi yang namanya apa itu Pak, nilai uangnya itu mungkin dia gajiannya di 10 tahun yang lalu 1 juta lah, tapi kan apa namanya, inflasi. Ya kita nggak mikir inflasi, pokoknya 1 juta di zaman dulu sama kayak 1 juta, ya kita 1 juta gitu. Itu yang paling baik mungkin versi kita. Tapi orang ketiga tidak melakukan seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melanjutkan orang ketiga ini, ketika si karyawannya minta upahnya, orang ketiga berkata, kullu ma tara min ajrika,
minal ibil wal baqar wal ghanam war raqiq. Wahai mantan karyawanku, itu semua yang kamu lihat yang ada di lembah itu gajimu, itu upahmu. Ya. Berupa onta, bakar, sapi, kambing, ghanam, warraqiq, bahkan budak-budak yang menghalau, yang menggembala hewan-hewan ini. Masya Allah. Pingsan gak itu orang kalau melihat lembah itu penuh dengan hewan-hewan beserta budak yang menggembalanya. Mendadak kaya dong dia. Ini yang dilakukan orang ketiga. Ya. Si mantan karyawan ini nggak menerima begitu saja dong. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, si mantan karyawan ini berkata kepada mantan juragannya, "Ya Abdullah, la tastahzi bi." Wahai Abdullah, kamu jangan ngece, kamu jangan, apa bahasa orang sekarang kayak ngeprank gitu Pak. Kamu jangan ngerjai aku. Ekspektasinya kan nggak banyak-banyak, sekedar upah yang aku terima. Kok engkau tawarkan aku hewan-hewan sekaligus budak di lembah tersebut? Ya. Jangan ngece, jangan menghinaku. Maka aku berkata, inilah astahzi'u bika. Aku nggak mencandai engkau. Aku tidak sedang mengolok-ngolokmu. Aku tidak sedang mengerjaimu. Ya. Ketika mendengar dari mantan juragannya ini berkata serius, apa yang dilakukan orang atau mantan karyawan ini? Apakah dia membaginya setengah-setengah? Tidak Pak. Atau dia tinggalkan begitu saja? Ya, tidak juga. Kata Nabi SAW, fa akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Maka diambillah oleh mantan karyawannya ini semua yang dia lihat yang ada di lembah tersebut, dan dia giring semuanya dan tidak dia sisakan sesuatu apapun untuk mantan juragannya. Ya, Masya Allah. Apa poinnya di sini? Amal solehnya apa Pak? Amanah Pak. Menjaga amanah. Maka berdoalah orang ketiga untuk menyempurnakan dari syarat agar mereka bisa keluar dari gua. Rasulullah SAW berkata, orang ketiga berdoa kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Ya Allah, jika yang aku lakukan ini semata-mata hanya untuk meraih ridho-Mu, mencari ganjaran di sisi-Mu, maka selamatkanlah kami dari apa yang menimpa kami saat ini, berupa bongkahan batu yang besar yang menutup, yang mengunci mati mulut goa, sehingga mereka nggak bisa keluar. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa orang ketiga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fan farajati sakhrah." Bongkahan batu tersebut pun bergeser. Fa kharaju yamshun. Sehingga mereka pun keluar dan kembali ke tempat mereka semula, ya, ke rumah mereka. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang luar biasa, agung, terkandung padanya banyak sekali pelajaran, amal soleh yang dijadikan sebagai perantara doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak disebut sebagai pamrih, tidak ya. Ini tidak disebut bentuk pamrihnya seorang hamba kepada Allah, atau kayak nazar mungkin. Nazar dan wasilah ini bukan pamrih ya. Maksudnya bukan kita menuntut Allah agar mengabulkan doa kita, tidak. Ya. Wasilah dengan amal soleh merupakan syariat Islam. Dan diantara hal yang akan mudah Allah kabulkan doa kita, atau sebab doa seorang muslim itu Allah kabulkan dengan cara
ya, merayu Allah. Bagaimana cara merayu Allah? Ada banyak cara. Pertama dengan memuji-mujinya. Ya. Kedua ya dengan mengucapkan, merayu Allah dengan cara mengucapkan kebaikan yang pernah kita lakukan. Bukan seperti makhluk pada makhluk, nuntut. Tapi kita meminta dengan cara yang Allah ya, inginkan, yaitu bertawassul dengan amal soleh. Dan ini boleh. Dalam syariat kita, dalam syariat Islam ini juga bagian dari apa yang Rasulullah ajarkan. Dan faktanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, apa yang Rasul SAW sebutkan dari 3 amal soleh ini, ternyata bagian dari syariat yang kita miliki juga. Yang pertama adalah kebaikan yang dilakukan berupa berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana Islam memberikan berbakti kepada kedua orang tua bagian dari amal kebaikan. Dalam banyak hadis Nabi SAW menegaskan, ya, diantaranya ketika ada seorang pemuda yang ingin berjihad, menyertai Nabi dan para sahabat dalam sebuah jihad, Rasulullah bertanya, siapa yang kau tinggalkan? Orang tuaku, ya ibuku, wahai Rasulullah. Qala fafihi ma fajahid. Kembalilah engkau, pulanglah dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu, karena berbakti itu bagian dari bentuk jihadmu. Ya. Bahkan dalam ayat disebutkan, ya, di beberapa ayat dalam Al-Quran, ya, setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk meninggalkan kesyirikan atau semata-mata hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah, perkara yang cukup urgen juga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ini merupakan bagian dari warisan, ya, umat sebelum kita. Ketika Bani Israel dituntut untuk berbakti kepada kedua orang tua, ternyata umat Nabi Muhammad SAW pun mendapatkan syariat yang sama, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, jangankan memukul kedua orang tua, itu sangat terlarang. Mengucapkan kata yang bisa menyakiti mereka, menolak permintaan mereka yang bukan sifatnya maksiat, itu pun ternyata terlarang. Wala taqul lahuma uffin. Janganlah sekali-kali kamu berkata ah, ya, atau kalau bahasa lainnya moh gitu ya. Misalnya orang tuanya nyuruh kan le apa gitu kan, moh se bu laki mapar. Anak-anak zaman sekarang gitu Pak, lagi ngegame kan, orang tuanya minta menyuruh sesuatu. Nah ini bagian dari bentuk yang terlarang dalam Islam sebenarnya. Ya. Bahkan Imam Abu Hanifah ketika kajian dalam sebuah riwayat, kalau ibundanya memanggilnya ya, untuk mengerjakan sesuatu, padahal Imam Abu Hanifah sedang kajian, sedang ada di majelis, beliau tinggalkan majelisnya. Beliau langsung mendatangi sang ibunda. Betapa besarnya kedudukan orang tua dalam Islam. Maka tidak heran Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sebab dikabulkannya doa dengan amal soleh yang diucapkan berupa birrul walidain. Dan sebaliknya, ya, anak yang durhaka kepada kedua orang tua ya menjadi sebab dosa yang sangat mengancam dia baik di dunia maupun di akhirat. Dan juga ada konsep anak durhaka dan juga ada orang tua yang durhaka. Jadi kedurhakaan ini juga tidak hanya difokuskan kepada anak, orang tua pun memiliki peran ketika tidak memberikan fasilitas atau tidak memberikan amanah yang seharusnya kepada anak berupa pendidikan, nafkah, mencakup ya penghidupan. Maka orang tua yang memiliki kemampuan untuk itu dan tidak memberikannya menjadi bagian orang tua yang durhaka, khususnya ketika tidak memperhatikan pendidikan agama bagi si anak. Karena pada kenyataannya
Ya, banyak sekali di antara para orang tua yang hanya bersembunyi di balik yang penting saya sudah memberikan mereka fasilitas. Mereka tidak atau mereka berlepas tangan dari memberikan sarana prasarana untuk baik agama anaknya. Yang penting saya sudah menafkahi mereka sudah. Dan ini bisa jadi bagian dari yaitu orang tua yang durhaka. Walaupun sudah memberikan berbagai fasilitas tapi tidak memberikan contoh qudwah hasanah dalam beragama untuk si anak. Baik, ini yang pertama. Berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Yang kedua, poin yang kedua, meninggalkan perbuatan zina dalam keadaan yang sudah genting. Antum atau kita bayangkan ini orang kedua mencintai seorang wanita, bukan sekedar wanita, Pak. Daya tariknya itu lebih. Dan ada kesempatan untuk berbuat zina dan dia sudah mampu untuk melakukan itu. Namun gara-gara hanya seutas kalimat, aku nggak halal buatmu kecuali dengan cara yang baik. Mendadak orang ini meninggalkannya. Wah, Masya Allah, ini berat, Pak. Sangat berat. Jangankan kita, ya mungkin keadaan kita di zaman sekarang ini luar biasa genting, Pak ya. Zina itu menjadi hal yang lumrah terjadi di masyarakat. Ya, yang dimaksud di sini adalah zinanya zina kemaluan, karena zina itu kan ada banyak versi. Ada zina mata, zina tangan, zina telinga, zina kaki, zina hati, dan zina anggota tubuh ini dilegalkan dengan zina kemaluan. Yang dimaksud dalam hadis adalah zina kemaluan. Bukan berarti kalau gitu zina selain kemaluan nggak masalah, nggak juga ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqrabuz zina, mendekati saja dilarang, dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, kasus orang kedua, dia meninggalkan perbuatan zina dari orang yang sangat dia cintai dan dia sudah menguasai keadaan. Udah PW, udah posisi pas ini. Seperti yang terjadi pada mungkin Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dengan sedikit keadaan yang berbeda mungkin. Ya, Nabi Yusuf, Masya Allah, kalau kita lihat ketika siapa nama itu, istri Imro'atul Aziz, ya nggak disebut sih namanya dalam Al-Quran, permaisurinya raja. Qalat haytalak, ya, kata si permaisuri ini, wahai Yusuf, aku sudah siap. Haytalak, semua pintu-pintu dan jendela-jendela istana ditutup rapat. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'adallah. Nabi Yusuf yang saat itu berada di posisi ketampanan maksimal sedunia mungkin saat itu. Ya, bagaimana tidak, Pak? Antum bayangkan, sedikit aja antum bayangkan betapa gantengnya Nabi Yusuf sampai-sampai sosialita istana, Niswatul Madinah, ini kalau kita terjemahkan sosialitanya di saat itulah ya. Itu ketika mereka mengiris mangga, mengiris buah-buahan, mereka nggak merasakan apapun ketika mereka mengiris tangannya. Kenapa nggak bisa merasakan sakitnya teriris pisau di tangan mereka ketika mereka melihat Nabi Yusuf alaihissalam? Itu K-popper itu yang saat-saat yang sekarang tergila-gila ya. Nggak ada apa-apanya itu, Pak. Ketampanan laki-laki zaman sekarang dibanding Nabi Yusuf, ya, luar biasa. Makanya banyak yang terfitnah. Sampai tadi ya, para wanita di kota ketika mereka menghina Imratul Aziz, kamu masa cuman sama budak doang terpesona. Wah, nggak terima dong istri raja ya. Akhirnya dia kerjai nih wanita-wanita sosialita istana, wanita-wanita di kota ya, teman-teman dia juga. Ketika ada sebuah perayaan, dia keluarkan sekilas Nabi Yusuf. Sekilas doang, Pak. Jadi mereka lagi ngumpul-ngumpul ya di meja
sambil ngiris-ngiris buah-buahan. Ini saya terjemahkan bebas ya, dari surat Yusuf. Ya, siapa istri raja ini mengerjai mereka, dikeluarkan Nabi Yusuf sekilas. Tiba first impression para sosialita ini mengatakan, ma hadza malakun in hadza illa malakun karim. Apa-apaan ini malaikat. Ini nggak mungkin manusia, ini pasti malaikat. Ya. Nah, ketika mereka ngiris buah-buahan, ya, pisau yang mereka gunakan buat mengiris buah-buahan itu mengenai tangan-tangan mereka. Kita kalau terkena suntik, jarum suntik aja, wah udah yang tadinya tegap ya kan, tiba-tiba teriak-teriak, baru suntik Pak. Nah ini pisau nggak kerasa ketampanan Nabi Yusuf. Baik, kita kembali ke hadis. Meninggalkan zina menjadi sebuah amal soleh ketika berada di posisi yang sudah puncak, ya, seperti yang dilakukan orang kedua. Itu bagian dari amal soleh yang dia sebutkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui orang ini ikhlas ketika meninggalkan zina, bahkan meninggalkan harta yang sudah dia berikan kepada si wanita. Maka Allah pun kabulkan doanya. Kalau begitu, boleh nggak kita melakukan tawasul dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan? Sangat boleh. Bahkan dalam banyak kitab-kitab hadis para ulama fikih, di antara sebab dikabulkannya doa seorang hamba ya selain safar, selain dalam keadaan terdesak, ya, juga dengan mengucapkan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya. Ini orang kedua, ya, meninggalkan zina. Lagi-lagi ini perkara yang berat, ya, semoga kita semua dan keluarga besar kita terhindar dari yang namanya perbuatan zina. Karena kalau saya melihat Pak ya, di sosial media, ya, di channel-channel YouTube dan semacamnya, ini hal yang lumrah terjadi, bahkan mereka bangga dan mereka klaim, ya udahlah gak usah munafik lah. Jadi terminasi munafik ini kayaknya ringan sekali diucapkan oleh orang-orang zaman sekarang. Orang yang nggak mau jujur katakan munafik. Ya kita ketika berbuat dosa, ya udah kita pendam, kita tutup-tutupi, kita rahasiakan, karena Allah yang akan merahasiakan itu. Kalau kita umbar, kalau kita pamer-pamerkan kepada khalayak ramai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak akan mengampuni dosa kita. Ya, disebutkan dalam banyak sekali kaidah ulama. Ya, mujahirun fisqan, orang yang terang-terangan mengakui dosanya kepada khalayak ramai. Di saat Allah sudah menutupi dosanya di malam hari, namun dia ungkap di siang harinya atau di pagi harinya. Ya, orang-orang yang seperti ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Di zaman kita melihat banyak sekali orang-orang yang sudah tidak malu lagi mengakui dosanya di publik, ya. Sehingga ini menjadi PR bersama, bahkan krisis sosial, ya, yaitu merebaknya perbuatan zina. Dan ketika sudah tersebarnya zina, maka jangan heran dengan banyak sekali musibah yang bertubi-tubi akan menimpa kita. Maka marilah kita perkecil, ya, zina di masyarakat kita. Mungkin dari RT yang paling kecil, skala terkecil, ya keluarga kita. Kita lindungi dari apapun bentuk zina. Yang ketiga, ya, amanah. Lagi-lagi zaman sekarang itu krisis amanah Pak. Ya, kita bisa amanah itu kan mungkin karena bukan siapa-siapa, rakyat jelata, gampang untuk berlaku amanah. Ya. Coba kalau sudah mendapatkan posisi-posisi tertentu, apalagi posisi strategis, wah, akan diuji keamanahan kita. Makanya amanah ini sesuatu yang diambil manusia di saat makhluk-makhluk lain sadar akan dirinya dan mereka menolaknya. Dalam Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, sesungguhnya kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung, namun mereka semua enggan untuk menerimanya karena beratnya beban amanah. Malah yang menerimanya manusia. Innahu kana zaluman jahula, kata Allah. Sesungguhnya manusia ini adalah
makhluk yang sangat sering berbuat zalim dan sangat sering berbuat hal-hal yang jahil. Bagaimana kita saksikan di kontes-kontes peraihan kepemimpinan, itu berlomba-lomba untuk mendapatkan kepemimpinan padahal dia tidak memiliki kapabilitas. Dia cuma menang terkenal aja di masyarakat, public figure. Udah, itu yang dia gunakan modal buat mimpin. Bukan seperti yang dalam Islam syaratkan. Syarat kepemimpinan itu kan harus jujur, amanah, fatonah, ya kan, sidik, ada 4 itu kriterianya. Ini enggak, yang penting udah bapak atau anda terkenal sudah. Dan ini menjadi hal yang biasa di masyarakat kita. Sehingga ketika sudah memimpin, hilang itu yang namanya amanah. Ya. Maka sekali lagi, amanah merupakan bagian dari bentuk amal yang sangat tinggi kedudukannya dalam Islam. Ya, betapa kita lihat di orang ketiga tidak hanya mengembalikan upah nominal yang seharusnya diterima oleh karyawan, mantan karyawannya, melainkan harta yang dihasilkan dari upah karyawan tersebut pun diberikannya. Ditambah lagi dia rela nggak diberikan apapun ketika si mantan karyawan ini mengambil seluruh hewan beserta budak-budaknya. Masya Allah. Ini semua 3 amal soleh ini kalau tidak dilandaskan dengan niatan yang jujur, keikhlasan yang sangat susah untuk kita kerjakan, maka nggak akan Allah kabulkan, dan Allah tidak akan menyelamatkan mereka dari goa yang dari batu yang menutup pintu goa. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah, ketika kita dapati ikhlas ini menjadi ruh ibadah, maka jangan sampai ibadah yang seharusnya menjadi ibadah kita jadikan kebiasaan. Paham gak Pak? Sholat 5 waktu itu jadi kebiasaan, jadi hilang ruh ikhlasnya. Memang itu harus kita kerjakan, tapi jangan dijadikan semata-mata rutinitas, tetapi harus ada ruh keikhlasannya. Ya. Kalau ibadah sebatas rutinitas, maka nggak akan ada rasanya, Pak. Dan ini berat, Pak, sangat berat. Ya, sangat berat. Sholat 5 waktu, tilawatil Quran, ya, puasa Ramadan. Ya, kita terakhir berjumpa di Ramadan ya Pak. Qadarullah ma syafa'al. Haji, ya, umroh, berkurban dan sebagainya. Ibadah-ibadah, khususnya ibadah-ibadah yang kelihatan, ibadah-ibadah zahir, ini usaha untuk memunculkan keikhlasan itu butuh ekstra usaha. Belum lagi sanjungan dan pujian manusia. Masya Allah. Ini bagian dari cobaan-cobaan kita dalam beribadah. Kita pergi ke masjid, ya, Masya Allah rajin sekali. Orang itu hancur kalau dipuji, Pak. Kita kalau menghina orang itu makin bersinar. Tapi kalau antum mau menghancurkan seseorang, pujilah dia setinggi-tingginya. Hancur dia itu. Sama ketika kita memuji orang, ketika dia rajin beribadah, ini sama saja dengan menghancurkan orang tersebut. Apalagi dia menikmati pujian manusia. Ya, sudah hancur, Pak, binasa. Makanya tidak heran ketika Imam Ahmad Ibn Hanbal pernah berkata, ya, seandainya aku, seandainya aku tahu sujud yang aku kerjakan dalam hidupku ini ikhlas lillahi ta'ala, Allah terima, maka ini cukup mewakilkan bahwa aku bagian dari penghuni surga. Ya, nyatanya kan kita ibadah gak tahu apakah Allah terima atau tidak. Memang benar syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas dan meniru Nabi. Benar, itu kan syarat diterimanya ibadah. Tetapi apakah ibadah yang kita lakukan itu Allah terima? Nah, ini wallahu ta'ala alam. Karena itu adalah hak prerogatif Allah.
mau jungkir balik bagaimanapun kita ibadah, ya, kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan dan tidak ada yang bisa menyatakan bahwa ibadah tersebut Allah terima, maka kita tidak akan mendapatkan kabar gembira sampai hatta ya'tiyakal yaqin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Rabbmu dengan serta merta ikhlas, jujur sampai maut mendatangimu. Jadi kita hanya bisa beribadah dan itu tadi ikhlas. Maka ketika kita dapati ya bab atau subjudul dari Kitabul Ikhlas, di mana penulis menyebutkan motivasi dan anjuran bagi setiap muslim agar senantiasa jujur dan memiliki niatan yang baik dalam ibadahnya, dalam amalannya. Maka dampaknya apa? Allah akan kabulkan di dunia maupun di akhirat, seperti yang dilakukan 3 orang ini. Allah kabulkan di dunia, di akhirat lebih lagi. Nah, jadi seperti itu kiasan dari bentuk pengkabulan doa yang Allah berikan kepada orang-orang yang ikhlas di dunia dan di akhirat. Baik, pelajaran yang bisa kita ambil lagi dari hadis yang cukup panjang, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ternyata syariat umat sebelum kita, jika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan bagian dari syariat kita, maka itu menjadi bagian dari syariat kita. Karena pada kenyataannya ada ajaran-ajaran umat sebelum kita yang tidak berlaku pada zaman atau pada syariat kita, syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti contoh misalnya Bani Israel, ya, ketika mereka atau ketika pakaian mereka terkena najis, terkena kotoran, mereka harus memotongnya. Sedangkan di syariat kita tidak, cukup dicuci sampai hilang baunya, warnanya sampai hilang, ya, sampai hilang suci, maka dipakai lagi. Ya. Dan ada beberapa syariat-syariat yang sangat berbeda dengan syariat Islam. Namun untuk 3 kasus ya, amal yang dilakukan 3 orang ini, semuanya 3-tiganya bagian dari syariat Islam. Berbakti kepada kedua orang tua, kemudian meninggalkan perbuatan zina, karena pada kenyataannya zina ini memang dilarang untuk di seluruh agama samawi, ya, terlarang. Atau variannya, apa varian dari zina? Ya, liwat, ya, homoseksual, atau itu ya LGBT, itu varian dari zina, menjadi terlarang baik di agama kita ataupun di agama yang lain. Bahkan ya, di masanya Nabi Lut, ya, liwat sendiri pun menjadi hal yang terlarang. Yang ketiga adalah amanah, menjaga amanah, karena seorang muslim ya, ucapannya itu menjadi barometer bagaimana dia dinilai ya, di masyarakat. Amanah adalah barang atau barometer seorang muslim itu baik atau buruk. Ketika kita kehilangan amanah, maka hilang harga diri kita. Maka tidak heran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan khianat bagian dari ciri-ciri orang munafik. Apa itu khianat? Lawan dari amanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ayatul munafik thalath. Ciri-ciri munafik itu ada 3. Idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, jika dia berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan jika dia berjanji dia mengingkari. Ya, sehingga ketika kita dapati amanah menjadi barang yang langka di zaman sekarang, mari kita didik ya, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita memiliki sifat amanah terkhusus diri kita ya, terlebih dahulu. Baik, ini hadis pertama dalam pembahasan pertama. Insya Allah berikutnya kita akan melanjutkan masih seputar subjudul pertama, karena setiap bab atau setiap kitab itu tersusun dari
subjudul yang akan menegaskan subjudul tersebut seperti pada pembahasan yang pertama ini. Baik, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kita silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi berarti pada orang tua mungkin waktu masih hidup orang tua kita kurang berbakti. Dan setelah meninggal tentu kita mendapatkan tausiah ini. Kira-kira kita bagaimana berbakti walaupun orang tua kita meninggal, apa yang amalannya untuk berbakti itu tidak terputus. Baik. Bagaimana jika seseorang menyadari bakti dia kepada orang tuanya tidak maksimal ketika hidup dan akhirnya tercerahkan ketika orang tuanya sudah wafat? Baik, berbakti kepada kedua orang tua tidak terbatas ketika mereka hidup. Ya, memang sangat dianjurkan sekali ketika mereka hidup. Dan ini yang sering dibawakan oleh para ulama. Namun ketika mereka wafat, pintu bakti seorang anak kepada orang tua tetap terbuka. Ketika si anak menjadi bagian dari anak yang soleh, ya, ketika anak yang soleh pasti dia tidak akan melupakan doa, ya, mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama. Ya, cara berbakti kepada kedua orang tua, jangan luput untuk mendoakan orang tua di setiap doa kita. Atau kita bersedekah, ya, dan kita mungkin boleh kita sebutkan sedekah yang kita keluarkan itu untuk kedua orang tua kita. Kalau kita punya rezeki yang lapang, bangun masjid atau bangun musola dan berikan atau sebutkan sedekah tersebut untuk kedua orang tua. Walaupun nggak kita sebutkan orang tua, insya Allah pasti juga akan mendapatkan bagian. Walaupun kita dalam hati aja, Pak, ya? Dalam hati cukup, iya. Ya, karena anak bagian dari hasil jerih payah kedua orang tua. Sehingga ketika anaknya anak soleh, dengan segala yang dilakukan si anak, orang tua mendapatkan bagian dari yang dilakukan si anak. Ya, seperti itu Pak. Baik, ada lagi Pak? Silakan. Saya cukup Pak ya. Karena sudah ada bau-bau cola Pak. Bawa gulai kayaknya. Tak kecium udah fokus dah, apa ini gitu kan. Yang tadinya ngantuk-ngantuk segar semuanya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampun. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.